Assalamualaikum Indonesia yang hebat. Ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Nurhijrianti. Video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia di kelas 7 SMP. Nah, otomatis untuk kalian siswa kelas 7 SMP baru gabung ya ke channel ini. Jadi jangan lupa subscribe-nya loh, karena subscribe itu gratis. Dan agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, oke? Materi yang saya akan jelaskan adalah surat pribadi dan surat dinas. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu surat dinas. Langsung aja kita ke tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita di video kali ini itu ada dua. Sebagai siswa, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu: 1. Memahami pengertian dan isi dari surat dinas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan dari surat dinas. Itu tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, langsung aja kita ke definisi atau pengertian dari surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Formal itu apa? Formal sama saja dengan resmi. Nah, sekarang kita langsung ke isi dari surat dinas itu sendiri. Isi surat dinas itu tentang kedinasan ya, yang bersifat resmi. Isi suratnya undangan rapat, kemudian topik-topik yang berkaitan dengan kedinasan banyak, seperti pemberitahuan atau pengumuman. Kemudian permohonan maaf suatu lembaga, suatu instansi ke perseorangan atau ke instansi lagi. Kemudian surat lamaran kerja termasuk ke dalam surat dinas. Dan yang terakhir, surat permohonan izin menggunakan tempat, itu juga termasuk ke dalam surat dinas. Itu dia isi dari surat dinas. Nah, siapa saja sih kira-kira yang dapat menulis surat dinas itu? Yang pertama, pribadi atau personal yang mengatasnamakan instansi, lembaga, atau organisasi ditujukan kepada instansi lain atau organisasi lain. Dan yang kedua, instansi atau lembaga organisasi tersebut ditujukan kepada instansi lain. Jadi perseorangan atas nama instansi untuk instansi atau instansi untuk instansi lain. Nah, kalau misalnya perseorangan atas nama diri sendiri boleh nggak ya? Tidak boleh, itu bukan namanya surat dinas. Kenapa? Karena surat dinas memerlukan kepala surat dan nomor surat. Sedangkan kalau pribadi yang mengatasnamakan diri sendiri atau seorang itu sendiri tidak memiliki kepala surat dan nomor surat. Oke, lebih jelasnya lagi saya akan menjelaskan tentang struktur dari surat dinas. Sekarang saya akan menjelaskan struktur dari surat dinas itu sendiri. Agar lebih mudahnya, saya memiliki akronim atau singkatan dari struktur teks surat dinas. Kenapa? Ini lebih mempermudah kalian untuk mengingat awalan-awalan atau cuplikan dari struktur tersebut. Yaitu apa? Konotalape, asaka, isatu, nana. Nah, saya jelaskan dari konotalape dulu ya. Konotalape itu koknya kop surat, no-nya nomor surat, kemudian taknya tanggal surat, la-nya lampiran, dan p-nya perihal. Konotalape. Lanjut, yang kedua, asaka dan isatu. Asaka itu a-nya alamat surat, I-nya asaka ya, A-nya alamat surat, sa-nya mohon maaf, sa-nya salam pembuka, saka itu salam pembuka, kemudian I1, I-nya isi, satupnya salam penutup. Nah, yang terakhir nana. Nana ini nama dan tanda tangan yang memperkuat surat. Kemudian yang terakhir nama dan tanda tangan yang membuat surat. Nah, itu dia. Agar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan struktur teks di surat dinas ini dengan contohnya. Silakan simak baik-baik.
Contoh surat dinas beserta strukturnya. Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Nah, bagian yang paling atas ini adalah kepala surat. Biasanya diisi dengan nama instansi atau lembaga. Kemudian diberi tanda garis. Nah, selanjutnya ada nomor dan tanggal. 9 Mei 2015 ini adalah tanggal pembuatan surat tersebut. Kemudian di sampingnya ada nomor 05-K-PKSB. Nah, ini pun nomor surat itu dibuat. Jadi pada surat itu dibuat termasuk ke dalam nomor berapa. Kalau 05 berarti ini adalah surat kelima yang dibuat pada hari itu. Kemudian setelah nomor dan tanggal ada lampiran. Lampirannya ada berapa berkas. Kalau cuma ada satu berkas yang selembar ini doang berarti tulis satu berkas. Kalau misalnya di selanjutnya misalnya ada jadwal lomba atau lampiran-lampiran yang lain sampai 5, tulis 5 berkas. Kemudian di bawahnya perihal ini surat tersebut termasuk ke dalam jenis surat apa? Permohonan izinkah atau undangankah atau pemberitahuan? Itu perihal suratnya. Nah, nomor dan tanggal ini, jumlah lampiran juga termasuk ke dalam inti atau tujuan dibuatnya surat tersebut. Lanjut ke alamat surat. Alamat surat di sini YTH atau yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Nah, harus ada yang kalian garis bawahi di alamat surat. Yang pertama, tidak usah menggunakan kata kepada ya, jadi langsung yang terhormat. Tidak usah kepada YTH, kepadanya dihilangkan, langsung yang terhormat. Kemudian langsung jabatan dari orang yang suratnya akan kita tuju. Maksudnya nggak usah pakai sapaan bapak atau ibu. Contoh kepada yang terhormat Bapak Kepala Kuarcap. Nah, itu salah, sapaan bapak itu dihilangkan. Kenapa? Karena kalian nggak tahu kan Kepala Kuarcap itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi langsung ke jabatannya, tidak usah pakai kata sapaan. Kalau misal kalian menggunakan kata sapaan boleh, tapi setelah kata sapaan itu nama orang tersebut. Misalnya Bapak Andi, nah Ibu Siti Nurhijrianti, itu silakan. Di Jakarta. Nah, tempatnya di Jakarta ini tidak boleh di tempat ditulisnya, nggak boleh di tempat. Tempat itu kan bisa di mana saja. Nah, ini di Jakarta ditulis kotanya. Lanjut, habis alamat surat dengan hormat. Ini termasuk ke dalam salam pembuka ya. Salam pembukanya selalu dengan hormat, tidak boleh assalamualaikum ataupun yang lain, karena orang yang menerima surat itu kan belum tentu agamanya muslim. Jadi kita ambil salam secara umumnya itu dengan hormat. Kemudian setelah salam pembuka ada paragraf pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Nah, ini itu pendahuluannya istilahnya. Jadi paragraf pertama itu pembukanya, ingin apa surat tersebut. Nah, setelah pembuka barulah inti surat, ungkapan, tujuan intinya apa. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal kegiatan. Nah, ini inti dari surat tersebut. Kemudian yang terakhir, setelah ada paragraf pembuka, pastinya ada paragraf penutup ya. Paragraf penutupnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Itu. Lanjut. Salam penutupnya, hormat kami.
Kemudian di sini nama dan tanda tangan ya, nama dan tanda tangan orang yang memperkuat dan nama dan tanda tangan pengirim. Yang memperkuatnya adalah kepala sekolah, yang mengirimnya adalah ketua panitia dari OSIS SMP tersebut. Itu dia surat dinas dan strukturnya. Nah, itu dia struktur dari surat dinas. Bagaimana? Sudah paham belum kira-kira kalian? Dari awal pengertian, isi surat dinas, struktur surat dinas. Nah, yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah ciri kebahasaan dari surat dinas. Ciri kebahasaan dari surat dinas ini mudah dan simpel, hanya ada dua. Ciri kebahasaan dari surat dinas itu ada dua, yaitu yang pertama pemilihan kata sapaan yang bersifat formal, dan yang kedua menggunakan bahasa ragam baku. Yang pertama dulu kita bahas ya, kata sapaan yang bersifat formal. Meskipun kita menggunakan kata sapaan, tapi harus tetap sifatnya resmi atau formal. Contohnya langsung aja nih, lihat di bawah ini. Ini contoh dari kata sapaan yang tetap bersifat formal. Kemudian yang kedua, bahasa ragam baku. Bahasa ragam baku adalah bahasa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak bahasa yang kita ciptakan sendiri, bahasa yang harus sesuai dengan kamus. Contohnya, kalau kita biasa menggunakan bahasa enggak, itu kan bahasa sehari-hari. Nah, bahasa baku dari enggak atau bahasa yang ada dalam kamusnya adalah tidak. Nah, itu contohnya ya. Sampai sini paham? Nah, akhirnya semua materi di video kali ini sudah saya jelaskan, dari mulai pengertian, isi surat dinas, struktur surat dinas, dan ciri kebahasaan dari surat dinas. Selanjutnya, saya ingin meminta kalian untuk mencatat hal penting dari materi yang saya sampaikan video kali ini, agar kalian lebih mudah dalam belajarnya. Bagaimana? Mudah kan? Oke, sekian saja mungkin materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tentu subscribe channel ini ya, karena kalian akan mendapatkan video-video lagi di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.